Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suparto, calon guru penggerak angkatan 2 dari SMA Negeri 1 5 Kabupaten Pesawaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.2 berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Di sini dalam pembelajaran kita harus melihat bagaimana mahasiswa yang memiliki beberapa karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dalam pembelajaran kita dapat mengampu bahwa bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan minat dan bakat dari siswa yang akan kita beri pembelajaran, sehingga semua siswa itu dapat belajar sesuai dengan kemampuan, keinginan, dan cita-cita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, selamat berbahagia. Ya, alhamdulillah anak-anak kita masih bisa bergabung di Google Meet di mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 W5. Sambil menunggu kawannya, kita terus belajar walaupun bentuknya seperti apa, tetap bergabung sampai mata pelajaran daring selesai ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu supaya mendapat ridho dari Allah, kita diberi keselamatan. Marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di sini ada tata cara dalam pembelajaran daring seperti yang sudah kita laksanakan. Kalau di tatap muka di kelas itu tidak boleh ribut, tidak boleh saling mengejek, kelas bersih. Nah, dalam pembelajaran daring itu adalah kesepakatannya seperti ini, sepertinya sudah kita lakukan ya. Terima kasih kalian sudah tepat waktu. Selanjutnya ketika pelajaran daring ada yang berbicara, kalian boleh mematikan mic, saling menghargai pendapat orang lain. Ketika orang lain bicara, maka yang lain mendengarkan. Boleh menghidupkan kamera, juga boleh tidak menghidupkan kamera, karena ketika menghidupkan kamera kan juga kalian terbatas dengan kuota kan begitu. Jadi boleh tidak menghidupkan kamera. Nah, itulah kesepakatan kalau mau mengikuti pelajaran daring. Masih tetap oke dan setuju ya dengan kesepakatan ini? Ya, siap. Terima kasih buat kalian. Ya, tepuk tangan dong ataupun senyum atau jempolnya begini kan begitu. Ya, terima kasih. Berarti kita sepakat untuk tepat waktu, mematikan mic, saling menghargai pendapat orang lain, dan ketika yang lain berbicara, kita mendengarkan, dan boleh menghidupkan kamera juga, boleh tidak menghidupkan kamera. Nah, ini karena memang keterbatasan. Saya sangat menghargai kalian yang bisa bergabung karena keterbatasan sesuatu, sinyal, kuota, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti tayangan materi video yang Bapak berikan ke kalian, yang sudah disampaikan 2 hari kemarin, atau yang belum nanti juga bisa nonton di sini. Nanti sama-sama kita tonton videonya supaya nanti ketika ini kalian bisa menyimaknya. Terus kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan penelitian? Sebutkan langkah-langkah penelitian. Sebutkan jenis-jenis penelitian geografi. Nah, coba kita nonton videonya. Dengarkan ya. Kali ini saya akan mencoba membahas
pelajaran geografi kelas 10 bab 3 langkah-langkah penelitian geografi. Pengertian penelitian geografi. Penelitian geografi di mana kata penelitian itu kegiatan menyelidiki, mengembangkan dan uji kebenarannya Dan muka gue ngebalik ya. untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian geografi memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori dan dilakukan secara sistematis. Yang kedua, penelitian diawali dengan penemuan masalah geospasial. Yang ketiga, menganalisis lebih mendalam terhadap suatu kajian geospasial. Yang keempat, menguji hasil penelitian yang telah dilakukan agar hasilnya lebih akurat. Yang kelima, tujuan penelitian geografi adalah memecahkan suatu permasalahan geospasial. Jenis-jenis penelitian geografi. Jenis penelitian geografi dapat dibedakan berdasarkan tujuan, bentuk, metode penelitian. Yang pertama, berdasarkan tujuannya. Dibagi ke dalam 3 poin. Penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, penelitian ekspansif. Yang kedua, berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan, yaitu studi kasus, survei, eksperimen. Yang ketiga, berdasarkan metode penelitian, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif. Yang pertama, berdasarkan tujuannya. Penelitian geografi dapat dibedakan sebagai berikut. Penelitian eksploratif, di mana penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan gagasan dasar mengenai suatu permasalahan yang belum diketahui sebelumnya. Biasanya mengajukan pertanyaan apa. Penelitian deskriptif yaitu menekankan pada penjelasan tentang penyebab masalah geospasial yang sesuai fakta. Pertanyaan muncul mengapa. Penelitian eksplanatif menekankan pada pengujian hipotesis untuk menemukan penyebab permasalahan geospasial. Dan pertanyaan yang sering muncul itu bagaimana? Berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan, penelitian geografi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus dilakukan dengan cara studi lapangan dan wawancara. Sebagai contoh, meneliti tentang alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertambangan yang berpotensi. Ya, anak-anak, itulah sebagian materi yang ada di video. Sudah kalian dengarkan kan? Sudah ya? Ya, itu tidak semuanya karena memang materinya memang baru sampai di situ. Nah, selanjutnya Bapak tanya dulu dengan kalian. Kalian merasa jenuh nggak ketika belajar daring ataupun belajar banyak tugas dari guru? Jenuh banget, Pak. Ya, kalau kalian merasa jenuh, coba kita relaksasi. Ya, relaksasi ini dengan berbagai cara, diantaranya adalah, sebentar ya. Ya, relaksasinya kalian bisa duduk santai di depan laptop, di depan komputer atau di depan HP-nya masing-masing. Ya, dengan cara tarik napas sejenak. Ya. Tarik napas. Terus kalian tahan. Keluarkan perlahan, semoga kalian tidak jenuh. Nah, dengan bernapas seperti ini, kita rileks. Mudah-mudahan kita merasakan ketenangan dan kejenuhan. Coba dimulai, tarik napas, tahan, pikirkan adanya di kepala kalian adalah suatu kebahagiaan atau suatu ketenangan. Maka akan mendapatkan ketenangan dengan rasa bersyukur. Keluarkan perlahan. Nah, begitulah anak-anak cara merileks ataupun membuat tubuh kita menjadi rileks kembali. Ya, terima kasih. Nah, kalau setelah ini coba kita juga
selain bernapas, ada lagi permainan buat kalian, yaitu dengan cara kita tebak-tebakan dulu. Nah, ini emotes. Nah, coba kalian lihat Intan, kalau emot yang megang tangan itu kira-kira itu apa? Mic-nya dihidupin dulu. Kira-kira Apa ya? Inatan. Intan dulu. Kayaknya itu kayak grogi apa ya? Ya, grogi boleh. Kalau Nora, apa itu yang pegang tangannya begini tuh? Kira-kira apa? Iya kayak lagi gawat gitu Pak. Kayak Ya, lagi lagi gawat ya. Fitri, menurut Fitri apa itu? lagi cemas. Lagi cemas, ya. Ada gawat, cemas. Menurut Nia apa Nia? Yang lagi megang tangan digigit itu kira-kira apa maksudnya? Khawatir Pak. Nah, betul khawatir. Nah, sekarang kita yang ke sebelahnya. Kalau ada gambar itu apa? Sedang seperti apa itu Nia? Yang sebelahnya? Dicintai. Ya, dicintai. Menurut Inantan, sebelahnya apa? Mic-nya Lagi dibuka. berbahagia. Lagi berbahagia. Lagi berbahagia. Iya. Kalau menurut Fitri, sedang apa? Sedang apa itu, Fit? Sedang bahagia ya? Ya, ya itulah anak-anak. Emot-emot inilah yang kita bisa melihat bagaimana kalian bisa melihat ragam macam emosi seseorang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, yang ini apa? Nah, ini nih, gambar ini apa? Emosi apa sih yang sedang tertawa itu? Itu sedang Itu mah kayak gimana ya? Kayak oh ya udah gitu kayak ya Iya, udah, bodoh amat lah gitu ya menurut kalian ya. udah amat gitu. senyumnya terpaksa. Senyumnya terpaksa. Senyum terpaksa. Fitri, itu senyum apa, Fit? Senyum senyum ya senyum senang tapi Senang. nggak terlalu Enggak terlalu ya. Yang lain apa? Kalau yang sebelahnya emotnya apa? itu lagi Sedih. Lagi bersedih ya. Nah, itulah anak-anak ketika kita melihat kawan, saudara sedang bersedih, kita pun harus ikut merasakan bagaimana kesedihan mereka. Itu namanya rasa empati. Nah, itu harus kalian tunjukkan kepada kawan, saudara yang sedang tertimpa seperti itu. Kita tidak boleh cuek begitu ya. Ya, selanjutnya setelah ini anak-anak kalian nanti kalau tugas nanti gampang, nanti bapak sampaikan ke WA grup masing-masing saja ya, tidak usah ditampilkan di Google Meet. Untuk itu ada yang ditanyakan berkaitan dengan hari ini? Pak, ini yang masuk kelas berapa aja, Pak? Ya, kita gabungan ya pokoknya Pak. kita gabungan IPA dan IPS karena memang materinya sama. Jadi tidak apa-apa. Tadi siang kita sudah tatap muka ya dengan IPA dan IPS. Pak. Ya, tidak apa-apa. Yang penting ini apa? Yang penting kita bisa berjumpa walaupun beda kelas tapi intinya sama. Untuk itu, untuk mengakhiri pelajaran sore hari ini cukup sedikit. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa agar mendapatkan dari Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, tetap di rumah, jaga jarak. Semoga kalian sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
saya akan melaksanakan refleksi dari pembelajaran daring saya. Saya akan ungkapkan kelebihan atau keunggulannya. Kelebihan pertama adalah bahwa saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan penggabungan kompetensi sosial emosional. Di sini dapat dilihat waktu pembelajaran secara daring memang sudah dikelompokkan pada siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang seragam. Kelebihan yang lain adalah siswa sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran daring. Ada siswa sudah mulai berani bertanya, juga berani menjawab. Kemudian kelebihan yang lain adalah siswa mulai senang dan merasa bahagia ketika pembelajaran berlangsung akibat dari penerapan kompetensi emosional stop dan akhir pembelajaran disuguhkan emot sehingga siswa bisa mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya ataupun melihat dari gambar-gambar emot, siswa sudah mulai mengungkapkan perasaan-perasaannya begitu. Sedangkan kekurangannya, tidak semua siswa mengikuti pembelajaran daring karena memang terkendala berkaitan dengan kepemilikan HP, sinyal, dan kuota. Kelebihan yang lain adalah tidak semua anggota siswa yang mengikuti pembelajaran daring itu menyalakan kamera, sehingga saya sulit mengontrol apakah siswa ini begitu aktif ataupun tidak karena ada keterbatasan itu tadi, sehingga walaupun adanya keterbatasan pembelajaran tetap berlangsung. Nah, itulah refleksi yang dapat saya laksanakan. Terima kasih.